Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dan keluarga baik-baik saja. Ya, salam dari Bung Ropan. Dan tim nasional kita hari ini akan berjuang bertarung menghadapi Samurai Biru Jepang. Duel yang akan berlangsung pada 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Gelora Bung Karno. Dinantikan oleh banyak orang. Seluruh Indonesia pasti akan menonton ini, baik yang datang langsung ke GBK ataupun yang ada di rumah-rumah menyaksikan lewat siaran langsung televisi duel Jai Isyas dan kawan-kawan menghadapi Wataru Endo dan kawan-kawan. Setelah Australia dan Arab Saudi bermain imbang 0-0, kemudian Cina menghantam Bahrain dengan 1-0, maka dalam klasemen di grup C pra-Piala Dunia zona Asia berubah. Indonesia langsung turun sebagai peringkat paling bawah, ya, di juru kunci dengan 3 poin. Sementara Cina naik. Di atas kita ada 1 Bahrain. Ya. Di atas lagi ada Australia dan ada Arab Saudi. Tapi pemuncak klasemen tetap Jepang yang akan menjadi lawan kita. Kita berada dalam situasi yang sulit karena kita berhadapan dengan tim kuat, peringkat 15 dunia yang terpaut 115 peringkat dengan kita yang ada di 130 saat ini. Tapi itu bukan sebuah hal yang bisa membuat kita kalah melawan Jepang. Mumpung kita bermain di kandang sendiri, di hadapan publik yang memadati GBK. Sehingga kita punya kesempatan juga. Karena sepak bola itu bisa saja terjadi hal-hal yang berbau kejutan. Termasuk Indonesia yang bukan tidak mungkin membuat kejutan. Ya. Meski Jepang secara kualitas tentunya semua pasti tahu lah bagaimana pemain-pemain Jepang yang bermain di luar, ya, di Eropa. Sangat-sangat kuat di tier 1 dan semua pemain-pemain inti. Tapi sekarang GBK, ya, itu menyambut mereka dalam duel. Dan Jai Isyas serta kawan-kawan sudah berjanji untuk memberikan segalanya, bertarung habis-habisan di hadapan publik, ya, Indonesia atau yang ada di GBK untuk bermain melawan Jepang. Ya, motivasi yang luar biasa dari Bang Jai terhadap rekan-rekan ini yang menarik, ya, sangat enak. Dia sebagai kapten tentunya perlu untuk memberikan dukungan semangat buat pemain-pemain Indonesia. Nah, bagaimana dengan STY? Apakah STY berani memainkan full diaspora? Ya, yang sekarang sudah menjadi anak bangsa. Ya. Tentunya ini yang menjadi hal untuk kita tunggu. Ya. Karena bisa saja di tengah starting 11 STY ada 1-2 pemain yang dia masuk. Biasanya STY begitu. Yang bermain di Liga 1 katakan. Ya. Seperti misalnya Rizky Ridho bisa diselipkan menjadi satu-satunya pemain yang ada di Liga 1 untuk berada di starting 11-nya. Dengan 3-4-3-nya STY, bisa Ridho bisa berdiri bersama dengan Jai Isyas dan juga dengan Kevin Dix. Tetapi bisa saja jika STY mau, karena ini belum pernah terjadi, STY memainkan semua full diaspora. Semua pemain-pemain yang berada di Eropa yang bermain merumput di sana, dia tampilkan pertama di GBK. Ini yang saya tunggu dan juga pasti teman-teman banyak ingin menantikan. Ya, 11 pemain ini. 11 itu siapa? Martin Paes yang bermain di FC Dallas di bawah Mistar. Bermain dengan 3 back, dipimpin Jai Isyas sebagai kapten, bermain di Venezia. Kevin Dix yang sudah datang mengisi posisi Mesilgers yang tidak bisa datang karena kurang bugar. Ya, kita tahu Kevin Dix ini dari FC Copenhagen. Ya, FC Copenhagen ini yang ada di Denmark itu di papan atas tentunya. Ya, hanya berselisih mungkin 1-2 poin dengan Aarhus. Nah, setelah itu ada Ridho, yang saya bilang tadi. Tetapi kalau dengan full diaspora, maka Justin Hubner bisa tampil di sana. Oke? Calvin Verdong di kiri dan Sandy Walsh di kanan. Ya. Sementara yang 2 di tengah itu ada Nathan Cho dan juga dengan Tom Hai. 3 di depan, Eliano di kanan, Rafael di depan tentunya sebagai striker walaupun dia bukan pemain nomor 9 tapi dia tetap ada di sana. Kemudian Ragnar akan mengisi posisi kiri. Itulah starting 11 yang saya bilang ini full diaspora yang bisa saja dimainkan oleh STY menghadapi Jepang. Karena Jepang sudah pasti 11 pemain, Hajime Moriyasu akan memainkan itu semua.
ya, dengan Shion Suzuki yang bermain di Parma sebagai penjaga gawang, kemudian ada Itakura, ada Machida di sana, Aniguchi yang bermain. Ya, tiga ini menjadi back kuat mereka karena Jepang itu bermain dengan 3-4-2-1. Itu terakhir ketika melawan Australia, ya. 4 di tengah mereka sangat kuat. Ya, di kanan ada Ritsudoan, di kiri ada Kaoru Mitoma. Tergantung siapa dua yang akan ada di tengah. Apakah Wataru Endo langsung dimainkan? Karena lawan Australia dia belum dimainkan. Yang dimainkan itu adalah Tanaka bersama dengan Morita. Ya, Endo dengan Morita akan dimainkan lebih awal, atau Tanaka dengan Morita, karena mereka masih punya juga dengan pemain-pemain lainnya. Ada Ito di sana, ada Minamino juga bisa ditarik ke belakang. Jadi posisinya bagus. Nakamura juga bisa ada di sana, bisa bermain, ya. Dan di depannya mereka itu ada dua pemain. Minamino bisa dengan Takefusa Kubo. Ya, kemudian tanpa Ueda yang mencetak 2 gol ke gawang kita ketika kita kalah dengan 3-1 di Qatar Piala Asia. Itu tidak main. Ini pemain Feyenoord yang tidak ada, cedera. Tapi Jepang kan punya amunisi yang bagus karena punya kedalaman yang kuat. Mereka masih punya Daishan Maeda, ya. Ada Koki Ogawa, ini rekan dari Verdong sama-sama di Nijmegen di Eredivisie. Dan mereka masih punya pemain yang sedang naik daun, sedang bagus-bagusnya di Celtic. Pemain 29 tahun, Kyoko Furuhashi. Ya, kalau nggak Maeda, Furuhashi yang bisa dimainkan di depan untuk mengisi posisi Ayase Ueda yang tidak bisa bermain. Jadi itu 3-4-2-1 sangat kuat kalau melihat dari komposisi ini. 4 gelandang mereka punya tipikal attacking yang sangat kuat, ditambah dengan Kubo dan juga dengan Minamino bersama dengan striker mereka. Entah Daishan Maeda atau Furuhashi yang dimainkan oleh Hajime Moriyasu, kita akan lihat. Tapi semua ini adalah pemain-pemain yang punya tipikal attacking bagus, karena skill individu, teknik mereka oke, ya, bermain. Makanya saya pikir kalau kita bermain dengan menumpuk pemain di tengah itu akan jauh lebih bagus. Pemain-pemain kita yang atau memainkan itu langsung misalnya dengan ada Rido, kalau tidak ada dengan full diaspora, misalnya Rido yang masuk, kemudian Justin Hubner didorong ke tengah untuk bisa menambah kekuatan kita bersama dengan Nathan dan Tom Haye. Ini mungkin suatu opsi yang bisa dipikirkan oleh STY. Ya, kalau bukan full diaspora yang bermain, ya, taruhlah di sana, ya. Ada Kevin Dix, Jai dan Rido. Justin Hubner tetap main tapi didorong, ya. Atau bisa saja mungkin bagi STY bereksperimen lagi, ya, tapi ini bagus, bukan bereksperimen asal-asal main. Jordi ditaruh sebagai gelandang, bisa saja. Tapi saya lebih kuat dengan pemain yang sangat secara fisik oke, bagus, ya, petarung. Itu adalah dengan Justin Hubner, kuat sehingga dia bisa mengontrol juga permainan dari Jepang. Morita dan Tanaka atau Endo itu akan sulit masuk kalau berhadapan dengan Justin atau dengan Nathan yang bermain lebih bertahan. Tom dibiarkan untuk bisa mengatur ritme permainan di tengah sehingga kita kuat, ya, dengan ada pemain-pemain seperti ini. Jadi bagus, makanya gelandang itu akan penuh. Atau meninggalkan Rafael Struijk sendiri depan, maka kalau ada Eliano, misalnya Eliano bisa bantu ke belakang juga bersama dengan Ragnar. Ya, itu hanya opsi-opsi aja yang bisa saya katakan di sini, ya, untuk bisa melihat. Kalau yang saya bilang tadi dengan Justin bisa ada di tengah, berarti salah satu harus dikorbankan di depan. Berarti kita hanya punya 2, Ragnar dan Rafael. Eliano bisa duduk di bangku cadangan dan masuk di babak kedua. Itu opsi yang bisa dimainkan. Tapi semua kan yang bertanggung jawab adalah STY. STY yang bertanggung jawab semua sekali lagi, ya. Dan dia lebih tahu dengan kondisi pemain terakhir, ya, siapa yang akan dimainkan. Tapi sekali lagi tidak boleh coba-coba. Bagi STY akan berbahaya. Kita butuh poin. Setelah perubahan tadi Cina menang melawan Bahrain, kita memang butuh poin untuk bisa menjaga posisi kita agar bisa terus bisa bersaing dan kita bisa menjamu Arab Saudi tanggal 19 untuk bisa meraih kemenangan. Itu kan tujuan kita. Agar kita masih punya harapan paling tidak secara realistis berada di posisi keempat dan kita lolos ke putaran keempat nantinya. Ya, kita berdoa bersama-sama, tetap mendukung tim kita dalam perjuangan menghadapi Jepang. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Kita bisa, ya, dengan saya, Bung Ropan. Ciao.